Bismillahirrahmanirrahim. Di part 2 kali ini kita akan membahas tentang analisis bukti transaksi. Jika di part 1 kita membahas tentang apa saja yang ada di akuntansi perusahaan dagang, jurnalnya apa saja, maka di part 2 kali ini kita akan membahas tentang analisis bukti transaksi. Mengapa di awal kita harus melakukan bukti transaksi dulu? Mengingat sangat penting sekali melakukan analisis bukti transaksi di awal. Tujuannya supaya meminimalisir resiko kesalahan saat entry jurnal dan pada saat pelaporan keuangan di akhir. Nah, jika kalian sudah memegang masing-masing soal latihan praktikum akuntansi perusahaan dagang, maka silahkan pegang bukunya, latihan soalnya, dan pastikan kalian punya pensil. Jangan ballpoint, harus pensil supaya nanti jika ada kesalahan bisa langsung dihapus. Kita lihat di dokumen yang pertama. Di dokumen yang pertama ini di atasnya atau judul di atasnya adalah PD Queen Risa. Di part 1 sudah dijelaskan bahwa kita adalah sebagai pemilik PD Queen Risa. Jadi kita punya perusahaan namanya PD Perusahaan Dagang Queen Risa Handphone. Jadi kita selaku pemilik perusahaan handphone. Gitu. Di sini yang pertama, di dokumen yang pertama adalah bukti kas keluar. Sudah bisa dipastikan jika di dokumen yang pertama ini termasuk bukti kas keluar atau cash payment. Kenapa kita harus tahu dulu kenapa ini di dokumen 1 masuk ke cash payment jurnal? Karena kita sebagai pemilik PD Queen Risa Handphone telah melakukan pembayaran gaji karyawan yang terhutang bulan November 2021 yang dicatat sebagai accrued expense atau beban gaji. Berapa? 23.450.000. Kepada siapa kita melakukan pembayaran kas keluar berupa pembayaran gaji? Kepada bagian penggajian atau bagian personalia. Jadi di dokumen yang pertama ini kita kategorikan sebagai cash payment journal. Silahkan dicatat di soal latihan kalian. Kita tandai di atasnya di mana saja, yang penting kalian bisa paham. Oh, dokumen 1 di bukti transaksi perusahaan kita termasuk cash payment journal, di mana di part 1 sudah dijelaskan kalau cash payment journal itu berfungsi untuk mencatat setiap transaksi yang bersifat tunai. Ya. Kemudian masuk ke dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua di sini di atasnya masih PD Queen Risa Handphone, artinya kita masih bergerak di circle perusahaan kita saja, belum melakukan penjualan. Di sini judulnya adalah voucher kas kecil. Sudah dipastikan ini adalah kas kecil atau kita sebut petty cash. Kita langsung tandai saja petty cash atau PC. Tapi kita harus tahu dulu kenapa kita mengkategorikan dokumen 2 ini ke petty cash. Karena kita lihat seperti di part 1 dijelaskan bahwa voucher kas kecil atau petty cash itu digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan kita untuk keperluan perusahaan kita yang nominalnya masih kecil, biasanya dikategorikan 5 juta ke bawah. Kita lihat di sini. Dibayarkan kepada toko Denting Gumilang. Jumlah yang dibayarkan adalah Rp2.621.500. Untuk apa? Pembelian berbagai keperluan rumah tangga kantor untuk bulan Desember 2021. Mohon maaf sebentar. Yang dicatat sebagai other operating expense. Makanya kalau misalnya
segala sesuatu keperluan perusahaan kita atau kantor kita yang yang nominal uangnya masih sedikit, biasanya dikategorikan 5 juta ke bawah, bisa pembayaran listrik, air, telepon, atau pembelian snack, makanan, dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke petty cash. Penjelasan lengkapnya ada di part 1. Kita tandai, silahkan ditandai di dokumen 2 di bukti transaksi perusahaan kita sebagai petty cash. Ya. Masuk ke dokumen 3. Di dokumen 3 kita melihat judul dari bukti transaksi kita adalah kas masuk atau cash receipt journal. Jangan dulu ditulis cash receipt journal, kita analisis dulu. PD Queen Risa kita yang memiliki, berarti kita telah menerima sejumlah uang. Karena di sini judulnya kas masuk. Dari siapa kita menerima uang? Tanggal 4 Desember kita telah menerima uang. Dari siapa? Dari toko Lirasel. Nah, toko Lirasel ini di part 1 sudah dijelaskan kalau toko Lirasel ini adalah salah satu pelanggan kita. Pelanggan kita yang selalu membeli handphone dari kita, dari Queen Risa Handphone. Nah, ini diterima dari toko Lirasel. Berapa jumlahnya? Rp27.645.000. Diterima tanggal 4 Desember. Keterangannya apa di sini dilihat? Diterima pelunasan piutang usaha dari toko Lirasel atas penjualan kredit tanggal 27 November 2021 setelah potongan 3%. Artinya pada saat itu Queen Risa Handphone atau kita telah menjual handphone ke toko Lirasel, atau artinya seperti ini, toko Lirasel telah membeli handphone ke kita, ke toko kita sebesar Rp27.645.000 tanggal 27 November. Karena pembeliannya pada saat tanggal 27 November secara kredit, maka dibayarnya baru sekarang. Tanggal berapa? Tanggal 4 Desember. Maka ini dikategorikan ke kas masuk karena kita telah menerima uang dari toko Lirasel. Maka silahkan diisi atau diketik atau ditulis di dokumen 3, bukti kas masuk tanggal 4 Desember dikategorikan sebagai cash receipt journal atau kita singkat saja ke CRJ supaya lebih mudah menghafalnya. Masuk ke dokumen 4. Dokumen 4 ini masih di Queen Risa Handphone. Di sini judulnya adalah bukti kas keluar BKK tanggal 5 Desember. Artinya tanggal 5 Desember kita telah mengeluarkan sejumlah uang. Kepada siapa kita mengeluarkan uang? Untuk siapa kita mengeluarkan uang? Dibayarkan kepada PT Maritim Jaya. Siapa PT Maritim Jaya? Di part 1 sudah dijelaskan kalau PT Maritim Jaya adalah salah satu distributor kita atau pemasok handphone ke toko kita. Berapa yang dibayarkan? 39.500.000. Keterangannya di sini yang 39.500.000 adalah pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit tanggal 4 November 2021. Artinya pada tanggal 14 November kita membeli handphone ke toko Maritim Jaya. Tanggal 14 November ya, di sini ditandai. Tanggal 14 November bulan lalu, bulan November, kita melakukan pembelian handphone ke PT Maritim Jaya. Tapi pada saat itu pembeliannya secara kredit. Nah, karena pada saat tanggal 14 November kita membelinya secara kredit, maka tanggal 5 Desember kita melakukan pembayarannya. Dari situlah kita kategorikan kalau tanggal 5 Desember kita telah melakukan pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran hutang kita ke PT Maritim Jaya. Kesimpulannya, di dokumen 4, bukti kas keluar dikategorikan sebagai cash payment journal atau CPJ, kita singkat sebagai CPJ.
CPJ di part 1 sudah dijelaskan juga. Kalau CPJ itu digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilaksanakan secara tunai. Secara kredit. Cash payment journal. Ini di dokumen 4 ya. Silahkan ditulis di buku latihan soalnya. Masuk ke dokumen 5. Di sini di dokumen 5 sedikit berbeda dari dokumen 1 sampai dengan 4. Kalau di dokumen 1 sampai 4 di atasnya hanya tertera perusahaan kita PD Quintrisa, PD Quintrisa. Nah, kalau yang di dokumen 5 ini ada 2 nama perusahaan. Di sini di atasnya ada PT Indah Subur Jaya. Di bawahnya ada kepada PD Quintrisa Handphone. Di sini nomor fakturnya F-FR 10/12. Dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021. Terminnya 2/10/N/45. Dari analisis kita di dokumen 5 ini bahwa pada tanggal 10 Desember telah terjadi transaksi antara PT Indah Subur dan PD Quintrisa Handphone. Artinya kita telah membeli sejumlah handphone jenisnya Xiaomi A54 dan Viva A57. Dari siapa kita membelinya? Oh, mohon maaf sebentar. Diulangi mohon maaf. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 PT Indah Subur telah melakukan penjualan sejumlah handphone ke kita, PD Quintrisa Handphone. Berarti secara tidak langsung kita telah membeli handphone dari PT Indah Subur, ya, betul. Maka di sini dikatakan bukti transaksinya adalah faktur penjualan. Hanya saja di sini pembelian kita ke PT Indah Subur dilakukan secara kredit atau secara tunai. Maka dilihat di sini di bagian kanannya, di sini ada termin. Jika ada termin di bukti transaksi, maka transaksi tersebut dilaksanakan secara kredit. Karena kita telah membeli ke PT Indah Subur, maka di sini di dokumen 5 bisa kita simpulkan masuk ke jurnal pembelian, purchase jurnal, PJ, silahkan diketik PJ. Kenapa dokumen 5 masuk ke purchase jurnal? Di part 1 sudah dijelaskan jika kita melakukan pembelian secara kredit, maka masuknya ke purchase jurnal, karena purchase jurnal ini digunakan untuk mencatat